Alhamdulillah. Ini Kota Barus ini merupakan daerah pertama penyebaran Islam di Indonesia. Pagi ini hari Rabu tanggal 5 Januari rencananya saya akan mengadakan ziarah. Nah, pagi ini saya berada di satu tempat penginapan, yaitu di travel wisata religi Barus. Nah, ini pimpinan Ustadz Isban Tanjung. Ini Ustadz Isban Tanjung ini biasa mengantar para peziarah yang ingin yang ziarah ke daerah Barus. Beliau di sini itu selain memandu perjalanan juga menyediakan oleh-oleh Barus, akomodasi dan tempat istirahat. Ini nomor kontaknya ini. Ustadz Isban Tanjung. Nama travelnya Usaha Isban dan Narti ya. Usaha Isban and Narti. Jadi inilah suasananya pagi ini hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Tanjung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Mari Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Nah, ini adalah salah satu makam di daerah Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang banyak dikunjungi umat Islam, yaitu makam terkenal dengan makam Papan Tinggi, atau tepatnya makam Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal. Jadi kita untuk mencapai makam Syekh Mahmud ini perlu naik ke bukit dengan menaiki 720 anak tangga. Nah, ini tempat parkirnya di daerah sini nih. Ini untuk kendaraan kecil, motor roda 2. Nah, ini kalau untuk kendaraan roda 4 parkirnya sebelah sana. Nah, Masya Allah. Ya, Mungkin yang ini yang mau kita daki. oh. Masih ke sana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saya hari ini pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 berkesempatan untuk berziarah ke makam Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabar. Saya berziarah ke makam ini bersama Ustadz Fauzi, di mana sebelum ke makam ini kita harus melewati tangga yang jumlahnya 720 tangga dari bawah untuk menuju ke makam ini. Nah, untuk ini saya kira ini makamnya ini panjang sekali, ini makamnya dari 2 batu nisan ini menandakan tingkat makam ini yang sangat masyhur. Ini ulama masyhur. Nah, untuk mengetahui tentang sejarah makam ini, saya bertemu dengan Ustadz Fauzi, dan beliau seorang putra Barus, Ustadz dari Barus, yang mengetahui sejarah tentang makam ini. Ustadz, bisa dijelaskan bagaimana makam atau situs bersejarah di sini? Ya. Jadi makam ini adalah makam seorang syekh yang bernama Syekh Mahmud. Syekh Mahmud yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Menurut literatur dari kitab-kitab tentang sejarah-sejarah dakwah di Nusantara, beliau ini adalah Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal. Jadi beliau ini
datang ke Barus, diutus untuk berdakwah ke Barus, untuk menyebarkan ajaran Islam di Barus. Jadi tidak benar bahwa Islam yang datang ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang. Tapi faktanya adalah Islam dibawa oleh para da'i, para pendakwah yang diutus oleh para Amirul Mukminin pada zaman itu. Jadi dalam kitab Qissatud Dakwah fi Ar-Rahbiliyah dinyatakan bahwa Abdurrahman, ayah beliau, ayah Syekh Mahmud ini diutus ke Nusantara untuk berdakwah. Abdurrahman membawa dua putranya, yaitu Ismail dengan Mahmud. Jadi diyakini dengan besar kemungkinan bahwa yang menjadi makam daripada anaknya Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal itu adalah Syekh Mahmud yang ini. Sedangkan Syekh Ismail dan juga ayah mereka itu yang Abdurrahman sampai sekarang di Barus ini belum ditemukan pekuburan atau makamnya. Jadi beliau ini bergelar Syekh, dan ada satu hal yang unik tentang makam ini, bahwa melalui inskripsi nisan dinyatakan bahwa kuburan ini, makam ini sampai dengan tahun 829 tasanah 29 wa 800 dar alami ghaib makhfibun. Jadi kuburan ini sebelum sampai dengan tahun 829 makam ini tersembunyi di alam gaib. Jadi maksudnya tidak pernah diketahui oleh orang lain. Jadi pada tahun 829 baru pertama kali diketahui melalui mimpi seseorang yang bernama Naujan bin Ma'zari. Jadi di inskripsi nisan ini disebutkan Naujan bin Ma'zari bermimpi bahwa di sini dimakamkan seorang syekh yang bernama Syekh Mahmud. Jadi satu lagi yang unik tentang nisan ini memuat inskripsi dua bahasa Arab dan juga bahasa Farsi atau bahasa Persia. Jadi ini menunjukkan bahwa peradaban di Barus pada dahulunya sudah sangat maju. Buktinya di Barus dipergunakan dua bahasa internasional, bahasa Arab dengan bahasa Persia atau Farsi. Berapa banyak pengunjung yang berziarah ke sini tiap minggu, tiap hari atau tiap bulannya, Ustaz? Jadi biasanya di makam ini, terutama makam, kalau penduduk setempat menamakan ini makam Tompat. Kalau penduduk pendatang peziarah lokal menamakan Papan Tinggi. Maka belakangan ada lagi namanya Tangga Seribu. Ya. Biasanya ini paling ramai itu di hari-hari akhir pekan, Sabtu dan Ahad. Namun ada momen-momen tertentu yang paling ramai itu menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan biasanya para peziarah di sini membludak. Bahkan di dalam komplek ini kadang berdesak-desakan. Karena memang makam ini sudah masyhur dan orang-orang menjelang masuk Ramadan ingin bertabarruk, ingin bertawasul di makam ini. Kemudian di nisan ini juga disebutkan, itu bagian dari apa yang sudah disebutkan di nisan ini. Dalam bahasa Farsi disebutkan, sejak makam ini ditemukan, khudra zahir kat warus berus kiramat zahir sud befariyat khah. Dalam bahasa Farsi disebutkan bahwa sejak makam ini ditemukan, semakin nyatalah kekaromahan sahibul makbarah ini, pemilik kuburan ini, syud befariyat khah, dan tidak putus-putus diziarahi oleh orang lain. Jadi ramalan itu, kita katakan ramalan dalam tanda kutip yang positif, sudah dimaktubkan dalam inskripsi nisan ini, bahwa makam ini akan masyhur dan akan banyak diziarahi oleh orang lain. Dan buktinya saat ini kita berada di sini untuk semata-mata berziarah kepada beliau. Dari mana kita tahu informasi tentang beliau? Kadang informasi itu tidak kita duga-duga, namun membawa kita untuk berziarah kepada beliau. Itu bagian dari kekaromahan beliau, karena beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bagian dari aulia Allah, wali-wali Allah yang makomnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bibarokatihim, dengan keberkatan mereka, kebarokahan mereka, Allah juga berikan manfaat kepada kita. Amin. Di dunia
wal akhirah. Amin, Dunia amin. dan di akhirat. Amin ya Allah. Kebanyakan yang berziarah di sini ke sini dari mana aja, Ustaz? Jadi kalau untuk khusus situs komplek makam Papan Tinggi atau Tangga 1000 ini sebenarnya sudah diziarahi orang, tidak hanya para zairin atau peziarah lokal, bahkan nasional. Bahkan ini sampai diziarahi oleh orang-orang yang datang dari negara-negara tetangga. Banyak peziarah yang datang ke sini dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, dari negeri-negeri tetangga. Ada yang tujuannya untuk semata-mata berziarah, ada yang tujuannya untuk penelitian, ada yang tujuannya untuk hanya sekedar untuk berkunjung saja. Namun peziarah yang paling dominan yang sering datang ke sini adalah saudara-saudara kita yang berasal dari kabupaten sebelah, baik itu dari Padang Sidimpuan, Mandailing, Natal, dan sebagainya. Jadi mereka itu yang sering hampir rutin setiap akhir pekan datang ke sini secara berombongan, mungkin 1 bus atau 2 bus yang rutin untuk datang berziarah. Baik itu di hari-hari libur ataupun di luar hari libur. Mereka yang biasanya rutin untuk berziarah. Syukran jazakallah khair, Ustaz Fauzi. Demikian para sahabat, wawancara saya dengan Ustaz Fauzi. Beliau adalah guide sekaligus juga Ustadz yang mengetahui seluk-beluk tentang wisata religi di sini di Barus. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak baru datang sini dia? Enggak, udah 2 kali. Udah 2 kali. Iya, saya juga tadi merasa betah tadi di atas itu. Angin itu. Iya, angin. Ditambah lagi pemandangannya bagus. Iya. Masya Allah. Ya, coba. Ini tahu tanggalan berapa orang? Saya naik sepeda, Pak.